Kata-kata Hewudi menggerakkan hati Jun Changqiao. Karena dia telah mewarisi domain Suanyuan dan telah mendominasi kompetisi sistem bintang, itu berarti dia akan menghadapi Kaisar Iblis Surgawi cepat atau lambat. Akan lebih baik jika dia bisa menerobos ke alam yang lebih tinggi sesegera mungkin. Terus terang, Jun Changqiao baru saja memasuki alam misteri surgawi, dan dia sudah memikirkan alam berikutnya. Itu bukan untuk mencari hidup yang kekal tetapi untuk memiliki kemampuan untuk melawan musuh. Namun, Hewudi berkata, saya tidak menyarankan Patriark untuk memahami gulungan sisa sekarang. Mengapa? Jun Changqiao bertanya. Karena, Hewudi berkata dengan ekspresi serius, sisa gulungan yang ditinggalkan oleh senior Kiksuan masih menyembunyikan misteri memasuki alam yang mulia. Alam terkuat di tanah kehidupan abadi. Jun Changqiao bertanya. Ya, Jun Changqiao terkejut. Meskipun dia belum pernah ke dunia itu, ada level, dan itu adalah level terkuat. Semua orang pasti mendambakannya. Senior Kiksuan telah mengintegrasikan pemahamannya tentang Dao besar ke dalam gulungan sisa dan bahkan menyembunyikan misteri Saint Venerable. Orang yang begitu kuat, mungkinkah dia ayahku? Sistem berkata, mengapa wajahmu begitu besar? Aku mengerti apa yang kamu maksud. Jun Changqiao berkata, alih-alih memahami misteri gulungan sisa dengan ranah saya saat ini, saya mungkin juga memasuki ranah yang lebih tinggi untuk memahaminya. Betul sekali. Hewudi mengangguk. Misteri yang ditinggalkan oleh senior Kiksuan di gulungan sisa adalah peluang terbesar di dunia. Setelah dipahami, itu akan hilang. Itu harus digunakan pada waktu yang paling tepat, seperti setelah menerobos ke alam Saint Venerable. Dia telah memikirkan hal yang sama saat itu dan bahkan menentang prinsip, tetap rendah, untuk merebut gulungan yang tersisa. Pada akhirnya, levelnya diatur ulang ke nol. Itu tidak benar. Jun Changqiao berkata, jika saya memahami misteri, apakah saya akan langsung memasuki alam yang mulia? Hewudi hampir pingsan. Sebagai seorang patriark, saya benar-benar berani memikirkannya. Bahkan jika dugaan ini benar, alam semesta bagian atas tidak dapat mengakomodasi Saint Venerable. Setelah Hewudi pergi, Jun Changqiao mengeluarkan 7 gulungan yang tidak lengkap. Sebenarnya, dia sudah lama tahu bahwa ada misteri mendalam yang tersembunyi di dalamnya. Setiap kali dia menerobos dunia besar, dia akan mengoreknya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Saya tidak paham. Aku masih tidak mengerti. Jun Changqiao menghabiskan sepanjang malam untuk meneliti dan melolong kesakitan. Sistem berkata, buku sisa yang mengandung makna mendalam ini sama dengan kultivasi. Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan dapat memahaminya dalam keadaan linglung. Itu benar. Jun Changqiao menyerah untuk memahami dan fokus pada pengembangan sekte dan kultivasi para murid. Desir, desir, di hutan bambu, cahaya pedang secepat kilat. Dentang, setelah beberapa saat, Zhou Hong menyarungkan pedangnya dan berdiri dengan kepala tertunduk di tengah dedaunan yang menari. Dia tampak seperti pendekar pedang dari satu generasi. Daun-daun yang jatuh tiba-tiba terpisah menjadi potongan-potongan. Ukuran dan skalanya tepat, seolah-olah mereka telah dibagi secara seragam oleh mesin tetap. Jian Xiaohong membuka mulutnya dengan tak percaya. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua yang kusut. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat Zhou Hong. Tatapannya juga diliputi kejutan. Meskipun orang ini sedikit ceroboh, dia terkenal di reruntuhan akhir dan bahkan seluruh alam atas. Betul sekali. Dia adalah Ruins of Answord Saint yang bahkan harus dihormati oleh Gu Tianxing. Tidak ada energi pedang di sekitar Jian Guixu. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti orang tua biasa. Anak, dia berkata dengan suara yang dalam, siapa yang mengajarimu seni surgawi Lingjian? Zhou Hong agak terkejut. Senior, bagaimana kamu tahu seni pedang ini? Potong omong kosong. Jian Guixu berkata, jawab aku, siapa yang mengajarimu? Seni pedang ini adalah manual rahasia yang unik dari sekte sepanjang masa, kata Zhou Hong. Omong kosong. Jian Guixu meraung, aku menciptakan seni surgawi Lingjian. Zhou Hong bingung. Ini jelas seni bela diri sekte saya, tetapi dia bersikeras bahwa dia yang menciptakannya. Pendekar pedang ini sedikit tidak tahu malu. Huff. Jian Xiaohong berkata, tidak heran manual rahasianya hilang. Jadi itu dicuri oleh sekte sepanjang masa. Kejutan yang dia tunjukkan barusan bukanlah karena seni pedang Zhou Hong luar biasa, tetapi karena itu jelas merupakan seni bela diri yang diciptakan oleh kakeknya. Bagaimana orang luar bisa mempelajarinya? Nona Jian, Zhou Hong berkata, tolong jangan memfitnah saya. Sebagai murid sekte sepanjang masa, dia secara alami tidak bisa membiarkan dirinya difitnah. Tapi kebenarannya, lupakan saja, mari kita tidak membicarakannya.
Little Do marah saat menyebutkannya. Dia mungkin akan menunjuk hidung Gou Seng dan memarahinya selama 3 hari 3 malam. Sudah berapa lama kamu mengolah seni surgawi Ling Jian ini? Jian Guixu bertanya. Lebih dari 30 tahun. Apa? Mata Jian Guixu melebar. Mustahil. Jian Xiaohong berkata, meskipun seni surgawi Ling Jian diciptakan oleh kakek saya dengan iseng ketika dia masih muda dan ada banyak ketidaksempurnaan, bagaimana Anda bisa memahaminya hanya dalam beberapa dekade? Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku, kata Zhou Hong. Saya bersedia, kata Jian Guixu. Menurut waktu seni pedang itu hilang, itu tepat 30 tahun. Dia yakin Jian Guixu tidak berbohong. Kakek, Jian Xiaohong masih ragu. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang bahkan aku tidak bisa lakukan? Jian Guixu tersenyum dan berkata, meskipun bakatmu dalam pedang dao kuat, selalu ada seseorang yang lebih baik. Bukannya tidak ada orang yang lebih kuat darimu di dunia ini. Jian Xiaohong sedikit tidak yakin dan diam-diam memelototi Zhou Hong. Anak, Jian Guixu berkata, karena kamu dapat mengolah seni surgawi Ling Jian, itu membuktikan bahwa kamu dan aku ditakdirkan. Apakah kamu bersedia mengakui aku sebagai tuanmu dan mengolah pedang dao? Tidak, Zhou Hong berkata, saya ingin kembali ke sekte. Jun Patriark benar, orang ini menjadi bodoh karena berlatih pedang, kata Jian Xiaohong dengan suara rendah. Kakeknya dikenal sebagai ahli pedang dao teratas di alam semesta atas. Banyak orang bermimpi menjadi muridnya, tetapi dia sebenarnya tidak mau. Aku tidak akan memaksamu. Jian Guixu mengambil dedaunan di tanah dan berkata, kamu bisa pergi kapan saja. Daun-daun terbang dan menyapu melewatinya. Dalam gerakan lambat, orang dapat dengan jelas melihat bahwa dimanapun daun-daun itu lewat, retakan akan muncul di angkasa. Ini sepertinya bukan sesuatu yang istimewa. Siapapun yang memasuki alam pencarian kebenaran dapat melakukannya. Namun, Zhou Hong berdiri terpaku di tanah karena terkejut. Itu jelas hanya gelombang biasa, dan tidak ada letusan energi pedang. Mengapa daunnya mengandung energi pedang yang sangat kuat saat melewatinya? Sebuah pembangkit tenaga listrik. Apakah kamu penasaran mengapa sehelai daun bisa diringkas menjadi energi pedang tanpa niat pedang meletus? Jian Guixu tersenyum dan berkata, akui aku sebagai tuanmu dan aku akan memberitahumu jawabannya. Zhou Hong tampak berkonflik. Kamu benar-benar bodoh. Jian Xiaohong tidak tahan lagi. Dia berjalan ke sisinya dan mengedipkan mata padanya. Cepat dan akui Sword Sein sebagai tuanmu. Zhou Hong masih dalam dilema. Baru setelah dia mengingat tatapan penuh harap dari Patriark, dia menangkupkan tangannya dan berkata, aku bersedia mengakui senior Guixu sebagai tuanku. Berlutut dan bersujud. Nada bicara Jian Xiaohong terdengar seolah-olah dia jengkel pada kegagalan Lu Xuan untuk memenuhi harapannya. Maaf, kata Zhou Hong, Patriark pernah berkata bahwa para murid sekte sepanjang masa tidak berlutut ke langit dan bumi. Mereka hanya berlutut di depan orang tua mereka. Jian Xiaohong berkata, seorang tuan selama sehari adalah ayah seumur hidup. Ini, lupakan. Jian Guixu berkata, tidak perlu peduli dengan formalitas. Jian Xiaohong meringkuk bibirnya dan berkata, kakek tidak menerima seorang murid. Dia menerima seorang guru. Berbicara tentang senioritas, Jian Guixu berkata, dia muridku dan berasal dari generasi yang sama dengan ayahmu. Sebagai putrinya, kamu harus memanggilnya paman. Jian Xiaohong tercengang. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus memanggilnya paman Zhou. Kakek, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa tidak perlu peduli dengan formalitas? Yang lainnya tidak masalah. Senioritas tidak bisa dikacaukan. Suara mendesing. Di alam mistis rahasia surgawi, momentum kemajuan melonjak gila-gilaan. Itu benar, seseorang telah menerobos lagi. Kali ini, itu bukan murid inti, tetapi petinggi sekte, Ryu Sinan. Situasi mengambil setengah langkah ke alam berikutnya akan muncul satu demi satu. Alasannya tidak lain adalah Gou Seng memasuki alam rahasia surga. Biar aku jelaskan. Sistem berkata, ketika tuan rumah terjebak di alam tertentu, para murid akan tetap di tempat. Ketika dia menerobos, alam tempat dia berada akan segera melemah. Para petinggi dan murid akan menerobos dengan mudah. Ini adalah hukum kemajuan alam Gou Seng. Menguasai. Di kediaman gua yang ekstrim, Jun Changqiao berkata dengan ekspresi serius, setuju saja. Zenren Tonggu memunggungi dia dan tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu kamu mengejar kebebasan, tetapi jika kamu bergabung dengan sekte sepanjang masa, kamu juga bisa hidup dalam pengasingan di pegunungan dan mengabaikan dunia, kata Jun Changqiao. Zenren Tonggu berkata, saya sudah membuat konsesi terbesar dengan datang ke dunia abadi.
Saya tahu. Jun Changqiao berkata, tapi, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Zenren Tonggu berkata, saya telah mengambil keputusan. Anda dapat kembali. Mendesah. Jun Changqiao menghela nafas dan pergi dengan sedih. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu dia berjalan keluar dari kediaman gua, ada momentum kemajuan yang agung di sekte itu, yang berarti seseorang akan menerobos. Anak laki-laki. Masato Kitano bertanya-tanya, mengapa muridmu akan menerobos ke alam setengah langkah Tianji lagi? Kata, lagi, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kemajuan itu biasa. Tepatnya, hanya dalam beberapa bulan, sekte sepanjang masa membuat orang-orang maju sekali. Awalnya, Masato Kitano cukup kaget, tapi lama-kelamaan dia terbiasa. Namun, dia masih memiliki keraguan di hatinya, jadi dia mengambil kesempatan untuk bertanya. Karena, Jun Changqiao berkata dengan serius, sekte kami memiliki trik untuk maju ke alam Tianji setengah langkah, dan tingkat keberhasilannya mencapai 100%. Gou Sheng tidak membual, tetapi mengatakan yang sebenarnya. Selama bakat seseorang lumayan, selama seseorang berada di puncak alam pencarian kebenaran, hanya masalah waktu sebelum seseorang memasuki alam Tianji. Trik apa? Masato Kitano tergoda. Untuk seseorang yang telah terjebak di puncak terlalu lama, jika ada cara untuk maju, dia pasti akan memperhatikan dengan ama. Maaf. Jun Changqiao berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda, kecuali saya bergabung dengan sekte. Masato Kitano terdiam. Senior, selamat tinggal. Jun Changqiao hendak lepas landas ketika suara Zenren Tonggu datang dari gua. Apakah Anda yakin bahwa trik yang Anda sebutkan dapat membantu Anda menembus setengah langkah? Jika itu palsu, bagaimana mungkin ada orang yang berulang kali menerobos? Gou Sheng bertanya. Zenren Tonggu berjalan keluar dari gua dan berkata, untuk memverifikasi keasliannya, saya telah memutuskan untuk bergabung dengan sekte sepanjang masa. Jun Changqiao sangat gembira. Kemudian, dia menatap Masato Kitano dan bertanya, di mana senior? Aku bersedia. Masato Kitano terlihat tenang, tetapi di dalam hatinya, dia meraung, orang tua ini akhirnya menemukan jawabannya. Baru-baru ini, banyak murid sekte sepanjang masa telah mencapai terobosan, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun, Zenren Tonggu tidak mengalah, dan dia tidak bisa begitu saja untuk bergabung. Ding, ding, dengan cap segel, formalitas selesai. Pada titik ini, Zenren Tonggu dan Masato Kitano telah resmi bergabung. Setelah kembali ke sekte sepanjang masa, Jun Changqiao segera mengumumkan bahwa mereka berdua ditunjuk sebagai tetua tertinggi agung. Mereka bisa tinggal di sekte atau di pegunungan. Sejujurnya, pembudidaya rilem pencari kebenaran puncak seperti Zenren Tonggu dan Masato Kitano sudah dianggap biasa di sekte tersebut. Tidak perlu menarik mereka sama sekali. Mengapa Gou Sheng berulang kali mengundang mereka untuk bergabung? Karena mereka adalah guru. Karena mereka telah membantunya sebelumnya. Sekarang Jun Changqiao memiliki kekuatan absolut, dia secara alami tidak akan berterima kasih. Selain itu, Zenren Tonggu telah disalahkan untuknya berkali-kali di masa lalu. Sekarang dia memiliki kemampuan, dia harus membantunya menerobos ke alam yang lebih tinggi. Jangan berpikir bahwa ini menutupi reputasi Gou Sheng. Faktanya, apakah di alam bawah atau alam atas, semua orang yang memiliki perasaan padanya pada akhirnya mendapat manfaat. Itu adalah contoh sempurna tentang apa artinya menjadi baik bagi orang lain. Alam misterius Tianji. Zenren Tonggu dan Masato Kitano duduk bersila di tanah, merasakan makna mendalam dari Tianji Arcane di sekitar mereka. Kejutan di hati mereka semakin kuat dan kuat. Tidak sampai mereka mengalaminya, mereka berdua benar-benar mengerti mengapa begitu banyak murid menerobos sesekali. Ternyata trik ini terlalu menakutkan. Itu bahkan bisa menyederhanakan makna mendalam yang tidak bisa mereka pahami dalam hidup mereka. Murid Anda berulang kali mendesak Anda untuk bergabung dengan sekte, tetapi Anda bersikeras mengejar kebebasan. Sekarang Anda menyesalinya, kata Masato Kitano. Kecil itu. Zenren Tonggu berkata dengan marah, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa ada tempat yang bagus untuk seni bela diri sebelumnya? Faktanya, Jun Changqiao juga ingin meletakkan kartunya di atas meja. Namun, itu adalah rahasia sekte. Jika bocor, ingatannya sebagai patriark mungkin akan terhapus. Karena itu, ketika Gou Sheng merekrut talenta terkenal, dia tidak pernah menyebutkan alam atau fasilitas misterius yang mengagumkan di sekte tersebut. Dia mengandalkan cambuk Arya untuk menggerakkan mereka atau makanan Liu Wanshi untuk menggoda mereka. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masato Kitano berkata, ini belum terlambat. Dengan keberadaan Tianji Arcane Realm, mereka berdua sangat percaya diri. Seperti yang diharapkan,
Sebulan kemudian, Zenren Tonggu dan Masato Kitano berhasil memasuki setengah langkah Tianji Arcane Realm. Ketika mereka merasakan kekuatan yang lebih kuat, mereka tidak bisa menghentikan air mata mereka mengalir. Setelah terjebak selama puluhan ribu tahun, mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tanpa bantuan dari Tianji Arcane Realm, mereka berdua mungkin akan terjebak di tempat yang sama sampai jiwa mereka kembali ke 9 surga dengan penyesalan. Jangan terlalu bersemangat. Jun Changqiao berkata, ini baru permulaan. Betul sekali. Zenren Tonggu berkata dengan tatapan penuh tekad, ada alam yang lebih tinggi yang menunggu untuk kita jelajahi. Alam misterius Tianji. Itu tidak hanya digunakan untuk seniman bela diri untuk menerobos setengah langkah, tetapi yang lebih penting, itu digunakan untuk mengintip tingkat tertinggi dari alam semesta atas. Oleh karena itu, nilainya tidak sepenuhnya diperas kering. Para petinggi dan murid yang menerobos setengah langkah masih bisa berkultivasi di dalamnya sampai mereka memasuki alam Tianji Arcane. Gou Sheng masih ingat bahwa ketika dia baru saja menyelesaikan misi epik, dia hanya diberi satu ranah misterius. Sekarang, itu jelas merupakan ranah misterius tingkat epik. Singkatnya, itu adalah si Arcane. Patriark, Penatua Sun telah menerobos. Patriark, Penatua Jiang telah menerobos. Patriark, Junior Brother Long telah menerobos. Patriark, Nyonya telah menerobos. Dalam setengah tahun berikutnya, para petinggi dan murid dari sekte sepanjang masa menerobos lagi dan lagi. Jumlah orang yang memasuki setengah langkah Tianji Arcane Realm terus meningkat. Sangat disayangkan bahwa sistem interface tidak menunjukkan kekuatan tempur sekte tersebut. Kalau tidak, itu akan berlipat ganda dari setengah tahun yang lalu. Kepala Keluarga, Yuan Gongzi berkata, menurut statistik, sekte sepanjang masa saat ini memiliki 30 pembudidaya Tianji Arcane Realm setengah langkah. Menurut perkembangan saat ini, jumlah total orang yang telah menembus akan mencapai 50 dalam setengah tahun. Tidak buruk, tidak buruk. Gou Sheng tersenyum. Sebagai alam tertinggi di alam semesta atas, alam Tianji Arcane sangat langka. Oleh karena itu, setengah langkah Tianji Arcane Realm tidak diragukan lagi merupakan arus utama dari level puncak saat ini. Sect of All Times memiliki lusinan dari mereka. Itu pasti menakutkan. Mari kita gunakan analogi. Pada saat ini, jika armada pertama dunia roh astral yang menyerbu alam atas datang lagi, bahkan jika mereka memanggil 10.000 pembudidaya realm pencarian kebenaran, itu tidak akan cukup untuk mengalahkan sekte sepanjang masa dalam beberapa menit. Kita masih jauh dari itu. Jun Changqiao berkata, kami tidak tahu seberapa kuat dunia roh astral untuk saat ini. Kami hanya dapat meningkatkan kekuatan sekte sebanyak mungkin. Untuk menghadapi pesawat tingkat ini, Gou Sheng tidak akan sembarangan menantangnya satu lawan satu. Hanya akan menyenangkan untuk mengandalkan angka dan ranah untuk menghancurkannya. Beri kami waktu lagi. Bersandar di kursinya, Jun Changqiao menutupi wajahnya dengan satu tangan dan berkata dengan ekspresi ganas, saya akan memimpin ribuan pembudidaya Tianji Arcane Realm setengah langkah untuk turun ke dunia roh astral dan bertanya dengan keras, apakah Anda takut? Tanda tanya petik 1 tanda seru petik 2. Kekeke. Tawa menakutkan bergema di ruang kerja, mengirimkan rasa merinding ke punggung para murid yang lewat. Kekuatan keseluruhan sekte sepanjang masa meningkat, dan perkembangan dunia abadi juga tidak stagnan. Di bawah upaya berbagai klan, Beatwall yang dulu sepi menjadi baru. Ada tumbuhan yang memancarkan atribut langit dan bumi di mana-mana, dan ada bangunan megah di mana-mana. Itu penuh vitalitas dan kemakmuran. Jun Changqiao juga mulai berpikir tentang bagaimana berkembang di masa depan. Apa masalahnya? Sistem berkata, Tuan Rumah, apakah Anda berencana untuk beralih dari sekte ke aliran Beatwall? Dunia abadi dan sekte sepanjang masa terkait erat. Peningkatan kedua belah pihak akan membantu yang lain. Saya tidak bisa santai, kata Jun Changqiao. Sistem tidak bisa berkata-kata. Selain itu, kata Jun Changqiao, ketika aku memiliki seorang putra, tidakkah aku akan meninggalkan yayasan untuknya? Karena Gu Zhaoxi, Gou Sheng sedikit kesal. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk bereinkarnasi, dia hanya bisa mencari manfaat untuk keturunannya. Pendeknya, jika dia tidak bisa menjadi generasi kedua yang kuat, dia akan membiarkan putranya menjadi. Persyaratannya tidak tinggi. Dia akan menjadi patriark muda sekte sepanjang masa dan tuan muda alam dunia abadi. Bagaimana jika itu anak perempuan? Sistem berkata. Itu sama untuk kedua jenis kelamin. Jun Changqiao tidak menghargai anak laki-laki daripada anak perempuan. Selama itu adalah anaknya, dia harus memberi mereka garis awal di depan rekan-rekan mereka. Jika Gou Sheng benar-benar memiliki anak, orang lain akan cemburu. Pada saat itu,
Itu akan tergantung pada siapa yang lebih baik dalam bereinkarnasi. Sayang sekali. Sistem berkata, saya tidak memiliki kemampuan. Kepala keluarga. Di aula utama, Li Qingyang meletakkan peta dunia abadi di atas meja dan berkata, saya baru saja mengukur ini. Dia bertanggung jawab atas sebagian besar perencanaan kota dan pembangunan di dunia abadi, jadi dia untuk sementara bertindak sebagai kartografer. Oke, Jun Changqiao mengangguk dan dengan hati-hati melihat titik-titik klan dan kota di peta. Dia memegang dagunya dan berkata, apakah seni bela diri Bitual dapat berkembang atau tidak, itu perlu dipahami dari yang paling dasar. Turunkan perintahnya. Setiap klan harus mendirikan sekolah seni bela diri, yang akan dinilai sesuai dengan usia mereka. Kita harus memastikan bahwa mereka semua berlatih seni bela diri. Dengan perintah Jun Patriark, berita itu segera menyebar ke semua klan utama. Bahkan ada sekolah khusus yang dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti sekolah seni bela diri dasar, sekolah seni bela diri dasar, sekolah seni bela diri tingkat menengah, sekolah seni bela diri tingkat lanjut, dan sekolah seni bela diri tingkat lanjut. Sistem meraung, itu terlalu biasa. Dengan senang hati, Jun Changqiao kemudian menyusun divisi sekolah yang terperinci. Sekolah tingkat kota harus dilengkapi dengan sekolah pencaksilat tingkat lanjut dan sekolah pencaksilat tingkat lanjut. Sekolah tingkat kota harus dilengkapi dengan sekolah pencaksilat tingkat dasar dan menengah, dan sekolah tingkat desa harus dilengkapi dengan sekolah pencaksilat tingkat dasar. Tentu saja, yang disebut Wutang bukan hanya tentang seni bela diri. Pada saat yang sama, itu termasuk kursus tentang budaya, alkimia, kedokteran, dan sebagainya, sehingga mencapai pengembangan moralitas, kecerdasan, kecantikan, dan kekuatan fisik yang komprehensif. Kepala keluarga, Yuan Gongzi terdiam. Jika berbagai klan membangun begitu banyak sekolah sekaligus, staf pengajar pasti tidak akan bisa mengikuti. Ini bukan masalah besar. Jun Changqiao berkata, kamu bisa membiarkanku bekerja paruh waktu. Mungkin karena pelaksanaan rencana sekolah, Dewan Misi mengikuti tren. Satu demi satu, murid sekte dalam dan luar menerima misi baru untuk membangun sekolah dan menjadi instruktur. Oleh karena itu, hampir setiap hari terlihat sekelompok murid turun gunung ke berbagai klan untuk membantu pembangunan sekolah, serta untuk sementara menjadi instruktur untuk mengasuh siswa. Sebagai penguasa dunia, kata-kata Jun Changqiao bisa dikatakan sebagai hukum. Hanya dalam setengah bulan, sekolah dari berbagai klan dan kota diselesaikan satu demi satu, dan mereka mulai merekrut siswa. Dasar, menengah, tinggi, lanjutan. 5 tingkat sesuai dengan 5 kelompok usia. Waktu kultivasi adalah 3 tahun. Menurut seluruh proses, seorang anak berusia 3 tahun yang lulus dari sekolah seni bela diri tingkat lanjut akan berusia 15 tahun. Apa yang akan mereka lakukan setelah lulus? Menurut rencana tindak lanjut Jun Changqiao, mereka yang memiliki bakat luar biasa dapat langsung direkomendasikan ke sekte sepanjang masa, sedangkan mereka yang memiliki bakat biasa dapat menjadi instruktur di berbagai bidang dan berintegrasi ke dalam berbagai profesi. Pada titik ini, pembaca mengerti. Gou Sheng sangat teliti dalam merumuskan sistem seni bela diri. Meskipun bermanfaat bagi pengembangan kekuatan keseluruhan pesawat, yang lebih penting, itu memberikan darah segar yang berkelanjutan untuk sekte. Tentu saja, jika sekte ingin berkembang dan tidak menurun, suntikan bakat dari generasi muda sangat diperlukan. Kalau tidak, ketika petinggi tidak bisa lagi bekerja dan pensiun ke baris kedua, para murid akan mengambil alih satu demi satu. Siapa yang akan menjadi murid-murid itu? Ada juga seragam sekolah. Jun Changqiao berkata, kita perlu berinovasi. Menghitung waktu, seragam sekolah sekte sepanjang masa telah digunakan selama beberapa dekade sejak dirumuskan. Meskipun gayanya trendy, itu sedikit lelah secara estetika dan harus diubah dengan berani. Untuk alasan ini, Jun Changqiao mulai mendesain lagi. Seragam sekolah sekte sepanjang masa harus unik. Itu harus membuat orang merasa cantik tapi tidak mencolok, sederhana tapi tidak mewah. Gou Sheng memegang pena di mulutnya dan berpikir dengan hati-hati. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia melambaikan penanya, menelan gunung dan sungai. Keesokan harinya, Jun Changqiao menyerahkan banyak desain kepada Yuan Gongzi dan memerintahkannya untuk mencari penjahit untuk membuat ratusan ribu set dalam waktu sesingkat mungkin. Desain seragam sekolah kali ini tidak seragam seperti generasi sebelumnya. Setiap puncak penatua, setiap aula, dan bahkan murid sekte dalam dan luar memiliki gaya yang berbeda. Warna-warna itu adalah merah, ungu, dan biru. Itu adalah kerusuhan warna. Adapun gaya apa itu akan tergantung pada bagaimana komikus menggambarnya dan bagaimana pembaca membayangkannya. Sudah diputuskan. Jun Changqiao berkata,
seragam sekolah akan diganti setiap 50 tahun. Komikus baru itu diam-diam mengeluarkan pisau dapurnya seolah-olah dia ingin memotong anjing ini di tempat. Lagi pula, mengganti seragam sekolah setiap saat akan membutuhkan desain dan warna baru. Ada lebih dari 100.000 murid di sekte. Itu pasti proyek besar. Little Do berkata, mengapa ada komikus yang dengan bodohnya menggambar satu persatu. Dalam adegan dengan banyak karakter, dia akan menggambar bayangan atau menyalin dan menempel. Saatnya mengumpulkan seragam sekolah. Di puncak, Su Xiaomo berteriak sekeras-kerasnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua murid pergi ke depan aula utama dan mengantri untuk mengambil seragam sekolah. Aula Tuan Zi. Saat Zi hendak mengumpulkan seragam sekolah eksklusif dari Spirit Beast Hall, Yuan Gongzi tiba-tiba menekan punggung tangannya dan berkata dengan serius, bahan yang digunakan untuk seragam sekolah baru sangat mahal. Jika ada yang rusak, 100.000 inti binatang akan dikurangi. Sudut mulut Raja Ungu berkedut. Setelah mengumpulkan set seragam sekolah baru, dia kembali ke Spirit Beast Peak dan memanggil Elder Niu dan yang lainnya. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan berteriak, sejak saat seragam sekolah baru dipakai, kalian semua harus menghargainya seperti nyawamu sendiri. Siapapun yang berani merusaknya akan dihukum berat. Ya, kumpulkan satu per satu. Waktu malam tiba. Setelah Hall Master Zi menyelesaikan urusan internal, dia kembali ke kamar tidurnya dan dengan hati-hati melepas seragam sekolah barunya. Dia kemudian menggantungnya di lemari dengan gantungan baju sebelum diam-diam menutup dan menguncinya. Catatan tambahan, ada 2 set seragam sekolah generasi pertama yang telah diperbaiki selama 3 tahun. Untuk menghargai seragam sekolah sedemikian rupa, itu benar-benar gila. Gemuruh. Di tengah malam, ada keributan tiba-tiba. Hall Master Zi, yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun dari tempat tidurnya. Orang normal secara naluriah akan mengira ada gempa dan akan langsung lari keluar ruangan. Itulah tepatnya yang dilakukan Ah Zi. Namun, ketika dia berlari keluar, dia membawa loker di bahunya. Hanya ketika dia mencapai zona aman dan memastikan bahwa seragam sekolah barunya aman dan sehat, dia mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Kau membuatku takut setengah mati. Adegan berubah. Di halaman dalam dari Spirit Beast Hall, Elder Niu dan yang lainnya membawa lemari dan menyeka keringat mereka. Adapun keributan sebelumnya, itu disebabkan oleh Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya bermain sepak bola di lapangan seni bela diri puncak utama. Dunia abadi berkembang secara teratur, dan para murid dari sekte sepanjang masa meningkatkan alam mereka secara teratur. Jun Changqiao, yang tidak ada hubungannya, sering duduk di puncak gunung untuk merasakan pemahaman baru tentang langit dan bumi setelah menerobos ke alam misteri surgawi. Itu sangat misterius dan istimewa. Tanah keabadian. Tempat macam apa itu? Bisakah aku pergi ke sana seumur hidupku? Jun Changqiao mendambakan kekuasaan, meskipun dia mengandalkan kecurangan untuk meningkatkan wilayahnya. Jangan berpikir terlalu jauh ke depan, kata sistem, fokus pada saat ini dan bagaimana menyelesaikan misi utama. Berbicara tentang misi utama, Jun Changqiao marah. Kemajuan misi telah macet untuk waktu yang lama. Bahkan ketika pembukaan Perang Suci Semesta dipercepat, tidak ada kemajuan. Saya hanya bisa mengandalkan final. Mungkin saya bisa meningkat jika saya memenangkan kejuaraan, kata Gou Sheng pada dirinya sendiri. Sulit untuk mengatakannya. Sistem berkata, kompetisi semacam ini terbatas pada para jenius muda. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan mendominasi. Susu. Jun Changqiao berkata, teruskan Susu. Sistem tidak marah, juga tidak mengaum. Dikatakan, menurut pendapat saya, cara teraman bagi tuan rumah untuk menyelesaikan misi utama adalah dengan membunuh Kaisar Iblis Surgawi. Jun Changqiao terdiam. Gu Tianxing menunjukkan ketakutan ketika menyebut orang itu, yang berarti bahwa alam semesta atas sangat kuat. Jika dia bisa membunuhnya, dia mungkin bisa menyelesaikan misi utama. Kelihatannya, Jun Changqiao menggosok wajahnya dan berkata, bahkan jika aku tidak mewarisi alam Suanyuan, aku akan tetap menjadi musuhnya. Jun Patriark, sebuah suara datang ke telinganya, pemimpin ingin kamu pergi ke aula utama. Suara mendesing. Jun Changqiao kembali ke kamarnya dari dunia abadi dan menjawab, mengerti. Di aula utama League of Stars and Seas. Jun Changqiao masuk. Pada saat ini, tidak hanya Gu Tianxing, tetapi juga wakil pemimpin Peng dan pejabat tinggi lainnya ada di sana. Mereka semua tampak serius. Paman, ada apa? Jun Changqiao duduk dan bertanya. Lihat dirimu sendiri. Gu Tianxing melemparkan surat kepadanya. Ini adalah surat tantangan. Isinya adalah sebagai berikut, dalam 3 hari, saya akan datang ke wilayah Anda untuk berperang.
Penanda tangannya adalah Kaisar Iblis Surgawi. Melihat ini, ekspresi Jun Changqiao menjadi menarik. Beberapa saat yang lalu, dia masih memikirkan pria itu. Sekarang, dia tiba-tiba datang untuk menyatakan perang. Menurutku, wakil aliansi Master Peng berkata dengan ekspresi serius, Kaisar Iblis tiba-tiba mengirim surat tantangan. Seharusnya ada hubungannya dengan putra angkatnya yang diinjak-injak. Jadi, Gu Tianxing berkata, aku khawatir dia tidak datang ke sini untuk menantangku menyeberangi alam surga, tapi, dia memandang Jun Changqiao dan berkata, untuk menantang sekte sepanjang masa. Tidak mungkin. Gou Sheng berada di ambang kehancuran. Kaisar Iblis Surgawi adalah keberadaan tingkat bos besar. Hanya karena putra angkatnya diganggu, dia terburu-buru menyingsingkan lengan bajunya dan muncul. Bukankah ini sedikit terlalu cepat? Paling tidak, beri aku waktu untuk berkembang. Dia mungkin khawatir kamu tidak akan bisa melakukan apapun padanya setelah kamu dewasa, jadi dia datang ke sini lebih awal, kata sistem itu. Jun Changqiao terdiam. Begitu penjahat memiliki kecerdasan, bagaimana mereka seharusnya bermain? Anak, Gu Tianxing berkata, cepat bawa orang-orangmu dan tinggalkan alam surga. Paman, Jun Changqiao berdiri dan berkata dengan ekspresi serius, jika Kaisar Iblis datang karena putra angkatnya dilecehkan, bagaimana saya bisa pergi sebagai orang yang terlibat? Jika itu di masa lalu, dia pasti akan melarikan diri jika dia tidak bisa menang. Tapi ini adalah alam surga. Jika Kaisar Iblis datang untuk menargetkannya dan tidak dapat menemukannya, dia pasti akan melampiaskan amarahnya di pesawat ini dan melibatkan Paman Gu. Sekarang bukan waktunya untuk menjadi pahlawan. Cepat pergi sebelum orang itu datang. Gu Tianxing mendesak. Kaisar Iblis adalah orang yang ambisius. Dia jelas bukan orang yang baik. Paman, aku tidak akan pergi begitu saja. Karena Kaisar Iblis telah menyatakan perang, sekteku sepanjang masa akan menerimanya. Sikap Jun Changqiao sangat pantang menyerah. Pada saat itu, bahkan tampilan belakangnya menjadi sangat mengesankan. Gu Tianxing terdiam. Dia awalnya ingin terus membujuk, tetapi ketika dia bertemu mata Gou Sheng, dia segera menghilangkan ide itu dan mengubah kata-katanya, Paman akan mendukungmu. Aku akan menunggu. Wakil pemimpin aliansi Peng dan petinggi lainnya berdiri dan berkata, kami juga akan mendukung Jun Patriark. Murid-murid sekte sepanjang masa mewakili alam surga dalam perang suci semesta dan mendapatkan prestise yang cukup. Secara alami, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Tidak bisa dipungkiri meskipun Gou Sheng terkadang sangat nakal dan tidak tahu malu, teman-teman yang dia dapatkan tidaklah buruk. Paling tidak, mereka tidak akan berdiri dan menonton ketika dia dalam bahaya. Dan ini, apakah karismanya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Setelah kembali ke sekte sepanjang masa, Jun Changqiao mulai ragu. Meskipun dia bertindak sangat benar di League of Stars and Seas, dia sebenarnya panik di dalam. Apa yang Anda takutkan? Sistem berkata, lakukan saja. Mulut Jun Changqiao berkedut, aku tidak percaya diri. Dia telah menembus ke alam Tianji. Menurut plot tradisional, ketika ranah protagonis meningkat, pasti akan ada penjahat yang datang untuk menyiksanya, sehingga menciptakan kesenangan. Tapi kali ini, itu bukan gorengan kecil, tapi bos besar, siapa yang tahan? Pendeknya, Jun Changqiao tidak berpikir bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia bisa bertarung dengan Kaisar Iblis. Kecuali, dia berhenti dan berkata dengan tatapan serius, kamu bantu aku bertarung. Karakteristik terbesar Gou Sheng adalah dia menggunakan cheat untuk meningkatkan kekuatannya, dan kartu truf terbesarnya adalah membiarkan sistem menguasainya untuk bertarung demi dia. Jika dia tidak bisa menggunakan cheat, maka dia akan menemukan seseorang untuk diperjuangkan. Tolong, jadilah manusia. Sistem berkata, maka host harus dijalankan. Bukannya ingin membantu, tetapi begitu muncul, itu akan membawa kerusakan yang tidak terduga dan serius ke alam semesta bagian atas, dan bahkan membahayakan sistem operasi seluruh alam semesta. Tidak, Jun Changqiao menggosok wajahnya dan berkata, aku harus memikirkan cara. Di bawah premis bahwa dia tidak bisa lari, di bawah situasi di mana sistem tidak bisa membantu, bagaimana menghadapi Kaisar Iblis adalah masalah yang sangat rumit. 3 hari kemudian, hujan gerimis, dan suasana mencekik. Di luar aula utama Liga Bintang dan Laut, Gu Tianxing dan sekelompok petinggi memiliki ekspresi serius. Berdengung, ruang di langit beriak seperti danau yang diaduk, dan aura suram telah memenuhi seluruh pesawat. Makhluk-makhluk yang hidup di Crossing Skyworld gemetar, terutama monster-monster itu, yang tampaknya memiliki firasat bahwa tembakan besar akan datang, dan mereka semua berlutut di tanah, mata mereka penuh ketakutan. Wosh, tiba-tiba,
aliran cahaya terbang keluar dari riak luar angkasa. Dia di sini. Hati Gu Tianxing dipenuhi rasa takut. Pada saat yang sama, aliran cahaya yang berdiri dengan bangga di langit melemah, memperlihatkan sosok bertopeng dan berpakaian hitam. Aura iblis mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dewa iblis telah turun. Kakak, penghalang ruang tidak dapat menahan aura iblis yang menakutkan dan mulai retak dalam skala besar. Hanya aura saja yang bisa menghancurkan ruang, yang membuat wakil pemimpin Peng dan yang lainnya, yang masih berfantasi, segera yakin bahwa pengunjung itu pastilah kaisar iblis yang menakuti alam semesta atas. Pemimpin Gu, bayangan hitam itu berkata dengan murung, ini pertama kalinya aku di sini, permisi. Gu Tianxing mengerutkan kening. Setiap kata yang dikatakan kaisar iblis mengandung serangan tingkat jiwa, yang membuatnya merasa sangat tertekan sehingga dahinya secara bertahap berkeringat dingin. Dong, pada saat ini, suara merdu sitar terdengar. Kaisar Iblis melihat ke arah suara dan melihat seorang pria muda duduk di depan meja di puncak gunung di luar Liga Bintang dan Laut. Dia meletakkan tangannya di sitar dan berkata sambil tersenyum, senang memiliki teman dari jauh. Xiao Ziji dan Ye Xingchen, bercosplay sebagai Page Boys, berdiri di kedua sisi. Kamu adalah Patriark Sekte sepanjang masa. Jun Changqiao menjawab dengan acuh tak acuh, tetapi dia panik di dalam. Karena ketika pihak lain menatapnya, aura iblis yang menakutkan juga menekannya. Jika dia tidak memasuki negara rahasia surgawi, dia mungkin bisa menahannya, tetapi di masa lalu, dia akan memuntahkan darah. Sial, bos terakhir sebelum final memang kuat. Kaisar Iblis Langit benar-benar kuat. Hanya dengan melepaskan auranya, dia membuat Jun Changqiao merasa tertekan. Jika mereka bertarung, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak peduli seberapa kuat dia, angin sejuk menyapu bukit. Meskipun Gou Sheng panik di dalam, dia sangat tenang di permukaan, yang benar-benar mencerminkan kultivasi diri seorang aktor. Ada jejak keterkejutan di mata Kaisar Iblis Langit pada awalnya, dan kemudian dia tersenyum sinis. Saya datang ke sini kali ini dengan tujuan untuk bersaing dengan pemimpin aliansi Gu. Saya tidak berharap untuk bertemu dengan Patriark Sekte sepanjang masa. Ini takdir. Ini memang takdir. Meskipun Gou Sheng tersenyum sepanjang waktu, dia meraung di dalam hatinya, orang ini tidak ada di sini untuk menyusahkanku. Karena spekulasi Gu Tianxing, wakil pemimpin Peng, dan yang lainnya, Jun Changqiao selalu percaya bahwa Kaisar Iblis Langit datang kali ini untuk membalas pelecehan putra angkatnya, jadi dia telah merajuk selama beberapa hari. Pada akhirnya, itu adalah angan-angannya. Haha, sistem itu geli. Keponakan laki-laki. Gu Tianxing berkata, karena kamu di sini untukku, kamu harus pergi dengan cepat. Karena Kaisar Iblis Langit tidak datang karena putra angkatnya dilecehkan, dia pasti tidak akan membiarkan Jun Changqiao berpartisipasi. Tapi kenyataannya, dia sudah muncul. Dengan 2 halaman, dia berpura-pura menjadi ahli dan memainkan sitar. Bagaimana dia harus pergi? Situasi Gou Sheng saat ini adalah dia harus berpura-pura di depan pembangkit tenaga listrik teratas, jadi dia harus berpura-pura bahkan jika dia meneteskan air mata. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam kompetisi utama galaksi, murid sekte saya mengalahkan putra angkat Anda Ling Li satu demi satu. Saya pikir Anda datang untuk mengganggu saya kali ini. Orang ini, Gu Tianxing sangat marah hingga kepalanya hampir meledak. Kaisar Iblis Langit sudah mengatakan bahwa dia ada di sini untuk mengganggunya, tetapi dia harus menyebutkan itu. Bukankah dia sengaja memprovokasi pihak lain? Memang, Jun Changqiao ingin menarik daya tembak. Bagaimanapun, dia sudah muncul, dan tidak mungkin untuk mundur. Dia mengalihkan semua masalah pada dirinya sendiri untuk meringankan tekanan Paman Gu. Jika itu sebelumnya, perilaku Jun Changqiao pasti akan dicap sebagai, tidak ada kekuatan selain mencari kematian. Bagaimana dengan sekarang? Hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, benar. Demi Paman Gu, demi melintasi alam surga, demi semua makhluk hidup di dunia, Jun Changqiao rela menghadapi kejahatan besar dengan tubuhnya yang lemah. Semangat ini, aku benar-benar tidak bisa terus berbohong. Cukup benar. Kaisar Iblis Surgawi, yang ingin menemukan Gu Tianxing untuk bertanding, mendengar pria itu berbicara tentang kompetisi galaksi dan ingat bahwa putra angkatnya tidak memenangkan kejuaraan. Kemarahan secara bertahap muncul di matanya. Sangat bagus. Jun Changqiao berpikir dalam hati. Hanya dengan menatapnya dia bisa menyelesaikan aktingnya. Namun, tampaknya api masih belum cukup kuat. Dia perlu menambahkan beberapa kayu bakar. Namun, Jun Changqiao berkata, sejujurnya, putra angkatmu ini cukup pandai dalam menerima pukulan. Dia diinjak-injak oleh murid sekteku berkali-kali, namun dia masih bisa kembali hidup-hidup.
Gu Tianxing, wakil pemimpin aliansi Peng, dan yang lainnya pingsan. Apakah orang ini berpikir bahwa Kaisar Iblis Surgawi memiliki temperamen yang baik? Apakah itu sebabnya dia berani memprovokasi dia dengan kata-katanya? Oh maaf. Jun Changqiao berkata lagi, apakah aku sedikit menyakiti perasaanmu? Hehe, Kaisar Iblis Surgawi tertawa. Kedengarannya sangat biasa, tetapi aura iblis mengerikan di sekitar gunung tiba-tiba menekan. Jun Changqiao masih duduk di tempat yang sama, tangannya masih ditali, tetapi aura iblis yang mengerumuninya seperti banjir binatang buas yang terus-menerus mengalir. Darah di tubuhnya mendidih dengan hebat, dan lautan kesadaran serta pertahanan spiritualnya berada di ambang kehancuran. Engah. Setelah beberapa saat, dia memuntahkan seteguk darah. Kepala keluarga, Xiao Ziji berseru. Ye Xingchen, di sisi lain, penuh dengan niat membunuh. Dia hampir meraih senjatanya dan bergegas, tetapi berpikir bahwa bahkan Patriark tidak dapat menahannya, dia hanya akan meminta pukulan jika dia pergi, jadi dia hanya bisa menekan dorongan hatinya lagi dan lagi. Dalam menghadapi kekuatan mutlak, jika dia bersikeras untuk terus maju, itu tidak akan sembrono tetapi bunuh diri. Desir. Pada saat ini, Kaisar Iblis Surgawi menarik aura iblisnya dan berkata dengan senyum sinis, untuk dapat melawan kekuatan rubah hati Kaisar ini, Anda, Patriark Sekte sepanjang masa, memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran, Anda dapat memupuk begitu banyak murid yang luar biasa. Kamu merayuku. Jun Changqiao mengangkat lengan bajunya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Orang ini terlalu kuat. Sistem berkata, tuan rumah tidak cocok untuknya. Jun Changqiao berkata, kami berdua berada di alam rahasia surgawi, tetapi mengapa perbedaannya begitu besar? Omong kosong. Sistem berkata, sudah berapa lama dia menerobos? Berapa lama tuan rumah menerobos? Tidak realistis untuk berpikir bahwa dia tak terkalahkan setelah memasuki alam rahasia surgawi. Petik 2. Pria kecil. Kaisar Iblis Surgawi berkata dengan ringan, Kaisar ini hanya di sini untuk bertukar petunjuk dengan aliansi Master Gu. Aku tidak akan bertanya tentang kompetisi langit berbintang. Jun Changqiao melolong dalam hatinya, kamu tidak menyukainya. Kaisar Iblis Surgawi berkata lagi, kompetisi galaksi telah diadakan berkali-kali, dan sudah ada aturan yang sempurna. Jika seniman bela diri biasa berpartisipasi dan kalah, itu karena keterampilan mereka lebih rendah. Mengapa Kaisar ini menjadi kalkulatif hanya karena putra angkat saya dikalahkan? Tidak ada yang salah dengan pernyataan ini. Adapun susunan proyeksi, Kaisar Iblis Surgawi melihat ke puncak gunung, susunan yang tersembunyi di kehampaan, dan berkata, tidak perlu mengaktifkannya. Cek. Dia benar-benar tahu. Jun Changqiao berani bercosplay sebagai Zhuge Liang, berani membiarkan muridnya bercosplay sebagai Page Boy, bukan karena dia menyanyikan strategi benteng kosong, tetapi karena dia telah memerintahkan aula formasi array untuk menyiapkan array proyeksi lebih awal untuk menangkap pemandangan. Di hadapannya secara real time. Pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Iblis Surgawi mungkin tidak berguna dalam pertarungan langsung. Jika dia ingin mencari masalah dengannya, dia bisa menanyainya di depan susunan proyeksi. Karena ini adalah kompetisi untuk bertukar petunjuk, mengapa repot-repot? Terus terang, Gou Sheng bertaruh bahwa Kaisar Iblis Surgawi tidak akan berani melakukan terlalu banyak di depan susunan proyeksi karena identitasnya. Dilihat dari situasi saat ini, dia menebak dengan benar, tetapi apa yang dia tebak tidak benar adalah bahwa garis yang seharusnya menjadi miliknya telah direnggut oleh pria itu terlebih dahulu. Ini menciptakan perasaan bahwa pihak lain tidak hanya peduli dengan identitasnya, tetapi juga bertindak sangat murah hati, yang memicu Gou Sheng mengukur hati seorang pria dengan ukuran penjahat. Menguasai. Jun Changqiao diam-diam berkata, saya belum pernah melihat master tingkat tinggi. Dia tidak berpikir bahwa pihak lain sangat murah hati, dengan sengaja membuatnya muntah darah adalah buktinya, tetapi melakukan satu hal di belakang punggungnya dan satu lagi di depan orang lain, dia adalah rubah licik yang tepat. Tekanan. Sedikit besar. Tuan Aliansi Gu. Kaisar Iblis Surgawi memandang Liga Bintang dan Lautan dan berkata, di seluruh sistem Changyun, kamu dianggap sebagai jagoan besar. Hari ini, aku datang sendiri. Bisakah kamu memberiku wajah dan bertukar petunjuk? Hanya pertukaran petunjuk sederhana. Gu Tianxing berkata dengan suara yang dalam. Kaisar Iblis Surgawi berkata, jika saya menang secara kebetulan, alam penyeberangan surga Anda dapat mempertimbangkan untuk tunduk kepada saya. Wajah Gu Tianxing dan yang lainnya semuanya berubah. Mereka akhirnya mengerti tujuan sebenarnya dari kunjungan pribadi Kaisar Iblis Surgawi adalah untuk secara terang-terangan mencaplok alam penyeberangan surga. Dikatakan bahwa Kaisar Iblis Surgawi memiliki ambisi untuk memerintah alam semesta atas. Hari ini, saya melihat bahwa Anda memenuhi reputasi Anda, kata Gu Tianxing.
Kaisar Iblis Surgawi tersenyum dan berkata, saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak alam semesta atas lahir. Perkembangan makhluk terlalu biasa, dan pemikiran mereka terlalu kaku. Sudah waktunya bagi seseorang untuk membimbing mereka menuju kemakmuran. Titik petik 2. Dan saya, akulah yang membimbing mereka. Beberapa kata terakhir diucapkan dengan sangat bangga, seolah-olah dialah yang terpilih. Gu Tianxing berkata, jika Anda ingin bertukar petunjuk, saya akan menemani Anda sampai akhir. Jika saya tunduk pada Kaisar Iblis Surgawi Anda, lupakan saja. Aliansi Tuan Gu, apakah kamu akan menolak? Mata Kaisar Iblis Surgawi menjadi semakin suram, benar-benar kehilangan kemurahan hati yang dia miliki ketika berbicara dengan Jun Changqiao barusan. Seolah-olah dia akan merobek kulit dombanya kapan saja. Maaf, pada saat ini, Jun Changqiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Astaga, Kaisar Iblis Surgawi mengangkat tangannya, dan aura iblis yang mengerikan berkumpul di telapak tangannya. Dia berkata dengan dingin, saya sedang berbicara dengan Master Aliansi Gu. Orang yang tidak terkait tidak boleh menyela.